Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Ramadhani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai pengelolaan sumber daya sekolah dalam MBS, yang mana untuk memenuhi salah satu tugas individu yang dibimbing oleh Ibu Rini Setianingsi MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan topik apa saja yang akan kita bahas. Topik pengelolaan sumber daya sekolah dalam MBS yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada sumber daya bukan manusia. Nah, sumber daya bukan manusia ini seperti halnya sumber daya informasi, yang mana meliputi program sekolah, kurikulum, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita akan membahas sumber daya manusia atau SDM, yang mana meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sekolah. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai sumber daya fisik atau SDF, yang mana meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai sumber daya keuangan atau SDK, yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu sumber daya bukan manusia. Nah, sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sumber daya bukan manusia ini sama halnya seperti sumber daya informasi ya. Nah, yang pertama ada manajemen program sekolah. Nah, proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik di sekolah jika didukung oleh adanya program. Nah, baik di tingkat kelas, sekolah, maupun tingkat gugus. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan harus dikelola dengan baik yang tersusun dalam sebuah program sekolah. Nah, yang kedua ada penyusunan visi, misi, tujuan, dan serta target. Nah, dalam menentukan visi sekolah adalah gambaran tentang kualitas pendidikan di tingkat sekolah yang diinginkan di masa depan. Misi sekolah adalah tindakan untuk merealisasikan visi yang telah dirumuskan. Dan sementara itu, tujuan sekolah adalah penjabaran dari visi misi ke dalam operasional yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang pendek, misalnya dalam 1 tahun ke depan. Nah, sedangkan target sekolah adalah penjabaran tujuan yang ingin dicapai ke dalam target seperti peningkatan mutu akademik atau prestasi belajar, dan non-akademik seperti kesenian, pramuka, olahraga, sikap yang harus dicapai dalam setiap tahun, ajaran, semester, dan bulanan. Nah, yang ketiga ada mengambil keputusan strategis. Nah, keputusan strategis adalah cara jitu yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang dengan pertimbangan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sekolah dalam mencapai hasil maksimal sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, yang terakhir adalah manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum mesti diarahkan supaya pembelajaran berjalan dengan baik dengan mengacu pada pencapaian tujuan belajar siswa. Manajemen kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami siswa.
Nah, tahapan dalam manajemen kurikulum di sekolah adalah tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tahapan pengendalian. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang mana meliputi manajemen personil sekolah. Nah, manajemen personil sekolah adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan personil yang ada di sekolah dan masyarakat untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, ada manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan siswa yang dimulai dari kegiatan penerimaan sampai dengan kelulusan dan pelepasan siswa. Nah, tahapan kegiatan dalam manajemen kesiswaan seperti penerimaan siswa baru, orientasi siswa baru, penempatan siswa, pembinaan siswa secara tertib dan akurat. Nah, yang ketiga, ada manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat. Nah, sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, seyogyanya memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan kepada masyarakat perihal tujuan, program, kebutuhan, dan keadaan. Nah, sebaliknya, sekolah pun mesti mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat terhadap sekolah. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu sumber daya fisik atau SDF. Nah, SDF ini mencakup pada manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam istilah asing itu dikenal dengan nama School Plan Administration. Nah, yang mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini diartikan sebagai kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan sampai dengan penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Oke, masuk kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu sumber daya keuangan atau SDK. Nah, di sini saya mengambil manajemen keuangan yang ada di sekolah. Nah, manajemen keuangan adalah kegiatan sekolah untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manajemen keuangan perlu dilakukan karena sumber pembiayaan sekolah itu biasanya terbatas. Nah, karena itu sekolah harus mampu meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa program sekolah memerlukan tambahan biaya. Nah, cara untuk mendapatkan tambahan biaya keuangan sekolah diantaranya kita dapat yang pertama menyusun proposal untuk setiap program kegiatan, menentukan keperluan dana untuk setiap kegiatan. Yang ketiga, mencatat atau mendaftarkan sumber-sumber pembiayaan sekolah. Yang keempat, menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS ya. Menggunakan format penyusunan RAPBS yang ada. Yang terakhir, mengajukan proposal dan RAPBS ke instansi terkait, misalnya komite sekolah, badan peran serta masyarakat, atau alumni atau donatur lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ketika ada kesalahan kata, itu datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya sudahi dengan billahi fisabil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.